Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, kita bersyukur karena ke-137 adik-adik mempercayakan dirinya di SMA Santo Arnoldus. Arnoldus ini kekurangannya, tapi Arnoldus tidak pernah kehabisan. Arnoldus itu kekurangan, tapi tidak pernah kehabisan. Kalau saya bekerja di paroki, saya pasti tidak punya beras, tapi saya bisa makan ubi. Saya kekurangan beras, tapi saya tidak kehabisan. Ada ubi, ada jagung bose, ada kangkung. Arnoldus SMA ini kekurangan, tapi tidak pernah kehabisan. Agar Ekaristi hari ini sungguh-sungguh menginspirasi hidup dan karya kita, terutama perjalanan hidup kita selama tahun ajaran baru 2024-2025, memberi semangat bagi kita untuk menghadapi tantangan dengan lapang, mencintai masa depan dengan sungguh, mencintai dan membalas kasih dan kebaikan orang tua melalui belajar. Maka marilah kita mohon tuntunan Allah itu Maha Kudus. Kita mohon ampun. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dan menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Sorry.
dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Terpuji Allah Maha Tinggi. Hari ini kami merayakan syukur atas peringatan ulang tahun berdirinya SMA Santo Anuncianse. Kami merayakan ulang tahun ke-6. Pada hari yang menggembirakan ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk semua anugerah yang telah kami peroleh sejak awal sampai dengan saat ini. Hari ini kami membuka seluruh proses kegiatan belajar mengajar serta menerima peserta didik baru dalam lembaga ini. Kami mohon agar Engkau mengaruniakan kesehatan lahir dan batin kepada Bapak Ibu, kepada peserta didik adik-adik yang dipercayakan kepada kami, kepada orang tua mereka, kepada para donatur, juga kepada siapa saja yang dengan caranya masing-masing mencintai lembaga ini. Kami sampaikan syukur dan permohonan ini yang berantara Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki liturgi Sabda. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar menyadarkan kita bahwa firman Tuhan itu kaya akan segala hal. Kaya akan pengetahuan, karunia-karunia, dan karisma-karisma. Semua kekayaan yang diberikan Allah ini harus dikembangkan agar ia bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan yang tertanam dalam kedalaman jiwa manusia sama seperti bangunan
yang terletak di atas batu karang yang kokoh, yang tak mudah diterpa angin badai. Marilah kita membuka hati dan telinga untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini dengan penuh iman dan hikmat. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku takkan berkekurangan.
Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberi para Bapak Ibu, adik-adik, saya sudah memohon dari Tuhan, juga minta izin kalau khotbah saya ini butuh agak sedikit waktu. Saya harap tidak sampai 15 menit. Kalau mau ngantuk boleh tidur. Saya memberi judul khotbah pada hari ini, masa depan itu mahal. Masa depan itu mahal. Tanggal 5 Juli bersama dengan 72 teman yang lain kami masuk seminari. Dan tanggal 15 Juli kami pertemuan dengan kepala sekolah. Dan saya ingat kata-kata ini bukan kata-kata dari saya. Ini kata-kata dari Pater Romo, kepala sekolah saya di seminari. Dia bilang begini kepada kami, para seminaris, masa depan itu mahal. Dan saya selalu tulis dan saya selalu refleksikan hidup saya bahwa masa depan saya mahal. Walaupun sekarang saya dipercayakan sebagai kepala sekolah, tapi saya tidak tahu apakah saya akan diberi kepercayaan yang lain. Karena itu saya berpikir masa depan saya masih mahal, masih harus diperjuangkan. Sejak frater saya hobi bola kaki. Saya pernah bermain di beberapa tempat sampai di Lembata, yang hasilnya tumit saya sekarang bermasalah kalau bermain. Dan saya suka membaca beberapa pemain hebat. Dan namanya Lionel Messi. Bisa ditambahkan di belakang Polo Sehat. Pemain ini adalah pemain terkenal berkebangsaan Argentina. Messi, dia tidak menjadi berguna kalau tanpa pelatih. Messi, dia tidak menjadi lebih berguna kalau tanpa 10 teman yang lain. Messi, dia berguna karena 10 temannya, tapi khusus dia berguna karena pelatih termuda. Lanjut, saya harap tidak ada yang mengantuk. Kalau mengantuk tidur saya membaca beberapa literatur tentang Messi. Apa yang dilakukan Lionel Messi? Aktivitas pagi hari, dia antar anaknya. Pagi hari setelah antar anaknya, dia pulang makan buah-buahan. Lalu dia latihan teratur. Lalu dia peragangan otot, latihan kekuatan otot setiap pagi. Lalu siang hari dia makan sayuran dan daging ayam. Tapi dia memilih daging ayam yang lemaknya, yang kalorinya lemah. Lalu yang ketiga memiliki ahli gizi asal Italia. Dia punya ahli gizi. Dan yang keempat, minum teh dan air putih. Dan itu ada di asrama, ada di sekolah, ada di rumah, teh dan air putih.
Yang kelima, dia lebih suka makan sayuran hijau, kacang-kacangan, dan tidak minum minuman bersoda. Bayangkan Messi kaya sekali, dia memilih makanan yang biasa, makan sayuran hijau, kacang-kacangan, dan tidak minum minuman bersoda. Ini Messi ya. Jadi akhirnya coba lihat dia punya aktivitas, dan ini dia lakukan setiap hari dia lakukan. Oke. Ini adalah disebutnya CR7 atau Christian. Saya kira tahun ini dia pensiun, nggak mau sepatunya. Nanti dia jual dia semua satu. Tapi adik-adik, kalau dia gantung sepatu, sepatunya tidak bisa kita beli. Orang kaya Indonesia pun tidak bisa beli sepatunya karena paling mahal. Dia sudah mati, sepatunya masih ada. Karena itu kemungkinan besar sepatunya dimuseumkan di Madrid atau di Portugal. Yang suka aktivitas pagi hari, bangun pagi, jogging pagi sampai 2 jam, dan lari sprint berjarak 200 meter setiap hari. Dan aktivitas olahraga lainnya sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu dia berhenti. Nih, Cristiano Ronaldo dia berhenti olahraga, lalu dia makan pagi, tapi dia pilih apa? Pilih daging yang rendah lemaknya, lalu makan keju, makan yogurt, makan putih telur. Kita di sini kuning telur kita lebih suka, tapi dia lebih suka putih telur. Putih telur itu kandungan gizinya lebih tinggi daripada kuning telur ya. Dan buah-buahan setiap hari. Yang kedua, siang hari dia olahraga sprint, lari cepat, lompat tali, itu apa? Skipping. Skipping juga dalam bahasa Inggris, skipping. Lalu dia mendayung, lalu dia angkat beban. Lalu yang berikut, makan siang sebanyak 2 kali, menu ayam dan salad. Makan kedua, ikan tuna, ini ikan paling mahal ya. Telur, tapi telur putih, minyak zaitun, serta tomat. Tomat ini ada di asrama, ada di rumah-rumah kita, ada di biak. Minyak zaitun ini juga ada, telur juga ada, tuna yang mungkin tidak ada. Dan tuna hanya ada di wilayah-wilayah Amerika. Di Indonesia ada, tapi sulit untuk dapat. Ikan paling mahal. Ada juga kalau yang di atas itu. Lalu pada malam hari makan malam 2 kali. Kita di sini makan disebut 2 kali kalau kita tambah. Tapi dia punya makan malam 2 kali itu dia selang waktu sedikit, 30 menit baru dia makan lagi. Kita punya habis 1 menit langsung tambah. Dia makan malam 2 kali seperti itu. Dan pagi hari jam 3 sore hari dia renang, dia berenang. Itu dia tadi berenang. Dan mandi malam hari dan rendam diri di air dingin. Kita mandi malam hari besok pilih. Tapi malam dia tidur malam hari itu 8 jam. Lalu kelebihan dari Cristiano Ronaldo apa? Ia memiliki ahli gizi dan dokter pribadi. Dia punya kelebihan ada dokter pribadi. Lalu kelebihan berikut, dia didik anak-anaknya untuk tidak minum minuman bersoda dan bermain HP. Bayangkan orang sudah keras ya, tapi dia tidak didik anaknya main HP dan minum minuman bersoda. Yang kedelapan, selalu menyumbangkan darahnya ketika diminta. Kenapa dia tidak bertato? Karena alasan untuk sumbangkan darah. Kalau Messi tidak bisa sumbangkan darah. Dia ini kamu kenal siapa ini? Ronaldinho. Sampai dengan hari ini Ronaldinho disebut sebagai pemain paling jenius. Belum ada satu pemain, Messi pun, Cristiano Ronaldo pun belum bisa dikatakan jenius, paling jenius. Tapi apa? Uang banyak, masuk di papa, tidak setia dengan istri, sekarang dimiskin.
Oke. Ini Neymar mulai dikenal, tapi hidupnya glamour itu mau minum, mau judi, mau habiskan uang. Orang Amerika, orang Eropa, kau main hebat, orang tidak pakai waktu Copa Amerika karena karakternya tidak baik. Karakternya membuat dia tidak dipercaya oleh pelatih. Pak bertanya kita semua, mengapa abjad A selalu lebih dulu dari B? A itu ada karakter lebih dulu, karakter lebih penting. Sekarang kalau kamu Mei, kalau kau dipercayakan sebagai ketua perusahaan misalnya, ada dua orang pengamat yang lama di situ. Yang pertama si A, dia tidak terlalu pintar, tapi disiplin, tanggung jawab. Si B, dia pintar, tapi tidak disiplin, sombong. Kau pilih yang mana? Orang butuh sekarang dunia kerja itu butuh yang ini, butuh adab, intelek itu kemudian. Lanjut. Apa itu adab? Saling menghargai, menempatkan diri secara benar, mencintai teman, sahabat, mencintai lingkungan itu, menerima diri apa adanya. Kamu sudah kenal waktu berbahagia kelas 10, relasi sosial yang sehat. Relasi sosial yang sehat itu temannya, teman kakakmu sebagai saudara. Kita sekarang itu keluarga besar SMA 1 Ar-Nursyah. Keluarga, mas keluarga kau pacar lagi. Ya itu keluarga besar. Masa kita keluarga kau masih bullying kau punya adik kelas? Masa keluarga kau adik kelas bullying kakak kelas? Masa di rumah begitu kan? Kakak adik kamu aku pukul, kakak adik kamu bullying, adiknya adik bullying. Tidak mungkin. Lalu yang berikut berintelek setelah adab yang baik. Ini berintelek ya. Adik-adik kelas 10 di sini paling ditanamkan literasi. Banyak baca dulu baru bisa berbicara. Jangan bicara dulu baru baca ya. Baca. Ada jadwal belajar yang ketat. Nanti saya minta wali kelas saya untuk setiap anak punya jadwal belajar yang ketat. Kalau kamu pintar, ada jadwal bermusik yang ketat. Pintar itu ada di pantat, bukan ada di otak. Ada di kedudukan. Rajin duduk, dia rajin. Oke, terus. Iya, ini Messi, ini Cristiano Ronaldo. Bedanya tipis-tipis. Saya tidak tahu siapa yang fans Messi, siapa yang fans Cristiano Ronaldo. Kalau paten dua-duanya. Kalau kamu membaca sejarah Barcelona dan sejarah Real Madrid, kalau Barcelona identik dengan yang miskin, pinggiran. Kalau Real Madrid identik dengan yang kota, yang paginya. Messi dia menjadi hebat karena ke-10 temannya. Pelatih. Cristiano Ronaldo dia menjadi hebat karena ke-10 temannya. Di sini engkau tidak bisa hebat tanpa sekolah. Adik-adik kelas 10 saya tidak bisa hebat tanpa guru. Kalau ada orang yang di dunia ini hebat tanpa guru, coba cari lagi hebat. Siapa yang pernah baca dia hebat tanpa guru? Kita butuh guru. Lalu engkau menjadi hebat karena dukungan
dukungan siapa? Dukungan dari teman-teman. Kalau tidak ada dukungan teman-teman, karena itu saling mendukung. Hebat karena apa? Guru-gurunya saling mendukung. Hebat karena apa? Kepala sekolahnya saling mendukung, memberi dukungan kepada adik-adik, memberi dukungan kepada guru-guru. Kalau tidak saling mendukung, pada tidak, guru tidak, suster tidak, bapak ibu guru tidak, adik-adik tidak. Sekali lagi, Messi dan Christian menjadi hebat. Tapi mereka hebat selain karena teman-temannya yang tadi tekun latihan setiap hari, tidak pernah bilang dia mau tidur sepanjang hari. Apalagi Messi dan Christian. Christian ini dilarang untuk TikTok, dilarang untuk buka YouTube. Kenapa? Karena dia pernah buka TikTok dalam 1 jam sudah miliaran orang, sudah 2, sekian juta. Itu dalam 1 jam. Makanya TikTok putuskan supaya dia tidak boleh, karena TikTok tidak bisa bayar dia. Karena subscribernya atau yang ini pada pasti paling banyak. Yang berikut YouTube, dia pernah buka YouTube dalam 1 hari. YouTube menyampaikan kepada dia untuk tutup. Itu dalam 1 hari karena tidak bisa membayar. Mereka ini siapa? Mereka ini tamat SMA semua. Dia kuliah. Tapi gagasan berpikir, cara berpikirnya itu sudah maju. Larang anak menggunakan HP, larang anak minum minuman bersoda. Itu gagasan seorang dokter itu. Tapi seorang yang karena bergaul dengan benar, udah gagasan. Kalau kamu bergaul dengan orang yang punya gagasan yang benar, kamu berubah. Tapi kalau kamu bergaul dengan pencuri, kamu jadi pencuri. Percaya. Saya suka dengan Adian Napita Tulu. Baru saja menyelesaikan membaca satu buku tentang, baiklah saya menyampaikan di sini. Adian Napita Tulu ini orang Ambon. Napita Tulu juga banyak di kota-kota. SMA-nya 4 tahun. Dia tidak pernah 1 tahun dia tidak naik kelas. Sekolahnya pindah. Nakal dia. Sekolah yang pertama, Bapak Ibu guru, para perintis, juga semua mereka yang dengan caranya masing-masing telah mendukung berdirinya sekolah ini, terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, secara khusus bagi Bapak Alomin dan teman-temannya. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.